Halo Sobat Statistik, kali ini kita akan melakukan tutorial langkah-langkah melakukan pengujian apakah suatu variabel atau data kita mengikuti distribusi normal, baik secara univariate maupun secara multivariate. Untuk pengujian secara univariate, kita akan menggunakan bantuan software Minitab. Oke, di sini kita dapat lihat ada set data yang saya ambil dari program atau software R yang merupakan set data iris atau bunga iris yang terdiri dari 4 variabel bebas yang merupakan karakteristik dari kelopak bunga iris dan variabel responnya adalah jenis-jenis bunga iris dari setosa, kemudian virginica, dan versicolor. Kita akan menguji apakah variabel bebasnya yaitu sepal length, petal width, petal length, dan petal width, apakah dia akan berdistribusi normal baik secara univariate maupun multivariate. Oke, langsung saja kita klik start, basic start, kemudian normality test. Kita ambil variabel pertama yaitu sepal length, kemudian percentile lines ini biarkan saja default, kemudian test for normality tersedia dalam Minitab itu ada 3 statistik uji yaitu Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Kolmogorov-Smirnov. Pada dasarnya ketiga uji ini nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang sama pada suatu dataset. Oke, kita kasih judul, kemudian sepal length. Kita singkat saja. Kita lihat hasilnya. Secara visual dapat kita lihat beberapa observasi ada yang berada jauh dari reference line-nya. Nah, secara teori ketika semua observasi ini hampir berhimpitan dengan reference line, maka data akan berdistribusi normal. Namun kita perlu melakukan pengujian secara statistik sehingga kita dapat mengetahui secara pasti berapa tingkat kepercayaan pengujian kita. Oke, kita lihat dengan nilai KS. Nilai KS ini maksudnya adalah nilai Kolmogorov-Smirnov, yaitu sebesar 0,089 dengan p-value kurang dari 0,01. Pengujian kenormalan H0-nya itu adalah data berdistribusi normal, sehingga kita mengharapkan nilai p-value yang lebih besar dari tingkat alfa kita, yaitu 0,05 atau 0,01. Karena di sini hasil pengujiannya kurang dari 0,05, maka tolak H0, artinya data sepal lain tidak mengikuti distribusi normal. Kita lanjutkan ke variabel berikutnya dengan langkah yang sama. Sepal width, kemudian Kolmogorov-Smirnov kita ganti namanya menjadi sepal width. Secara visual masih hampir mirip ya dengan yang sepal length. Nah, ada beberapa data yang tidak memiliki jarak yang cukup jauh dengan reference line dan p-value-nya kurang dari 0,01, artinya tolak H0 dan data sepal width tidak mengikuti distribusi normal. Kita lanjutkan petal length, kita ganti namanya petal length. Dan secara visual kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa datanya tidak berdistribusi normal karena terlalu banyak observasi yang jauh dari reference line-nya. Dan setelah kita cek p-value-nya, ternyata benar kurang dari 0,05, sehingga data petal length tidak mengikuti distribusi normal. Kita lanjut variabel terakhir, petal width. Kita kasih judul petal width. Dan pola datanya juga sama dengan petal length ya, sudah dapat kita simpulkan sebenarnya dari secara visual atau secara plotnya bahwa dia tidak mengikuti distribusi normal dan terbukti terkonfirmasi dengan nilai p-value dari uji Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0,01. Kesimpulannya adalah semua variabel dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width ini ternyata tidak mengikuti distribusi normal secara univariate. Nah, kita akan bertanya nih, jika dia dilakukan analisis multivariate, apakah keempat variabel ini memenuhi ya asumsi multivariate normal? Oke, untuk membuktikannya, kita akan menggunakan bantuan dari software SPSS. Nah, data kita kopikan terlebih dahulu ke software SPSS, kemudian untuk melakukan uji multivariate, pertama-tama kita harus menentukan jarak Mahalanobisnya atau Mahalanobis distance. Bagaimana caranya? Yaitu klik Analyze, kemudian Regression, Linear Regression. Nah, kita
diminta untuk memasukkan dependent variable. Karena kita hanya membutuhkan jarak Mahalanobis, maka dependent variabelnya tidak terlalu penting ya teman-teman. Bisa teman-teman isi apapun, yang penting dia adalah variabel numerik. Karena di sini ada variabel kode dan ID, kita bisa memasukkan kode ataupun ID yang bersifat numerik. Kemudian independent variable adalah variabel yang akan kita tes. Jadi keempat variabel kita masukkan ke dalam independent variable. Kemudian di statistik untuk membersihkan output sebaiknya kita uncheck saja karena kita tidak membutuhkan output-output tersebut. Dan di tombol save atau kotak dialog save kita pilih jarak Mahalanobis karena tujuan kita adalah untuk mencari Mahalanobis distance. Dan ini kita uncheck saja. Oke, kemudian oke. Sudah keluar hasilnya, kita lihat. Nah, ini adalah jarak Mahalanobisnya. Namun, kita perlu melakukan pengurutan jarak Mahalanobis. Oleh karena itu, kita klik kanan di variabel Mahalanobisnya, kemudian sort ascending. Nah, sudah urut ya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita lihat sudah urut sampai ke yang paling besar. Di observasi ke 150 adalah jarak Mahalanobis yang paling jauh, yaitu 13,14. Selanjutnya adalah kita menentukan ranking. Jadi setelah kita urutkan, kita beri variabel baru yang namanya ranking. Oke, nah ini ya sudah 1, 2, 3, kita beri nama ranking. Selanjutnya, data ranking ini kita tentukan nilai probability-nya. Caranya adalah dengan menggunakan tools transform compute variable. Nah, kita pilih, kita kan akan mencari probability, jadi kita beri nama saja probability. Oke, probability. Terus kita masukkan rumusnya, ranking dikurang 0,5 dibagi jumlah data, itu 150. Oke. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah menentukan probability, kita juga harus menentukan satu variabel lagi yang merupakan kuantil dari distribusi chi-square dari probability yang telah kita dapatkan. Caranya transform, compute, kemudian kita beri nama variabelnya kuantil. Kemudian kita cari di function group untuk mendapatkan kuantil chi-square-nya di inverse DF. Kita cari inverse DF chi-square atau chi kuadrat. Untuk define yang pertama ini adalah probability ya teman-teman, maka kita pilih probability, kemudian define yang kedua adalah derajat bebas, karena kita menguji 4 variabel, maka derajat bebasnya adalah 4. Sudah didapat. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 variabel baru. Hanya 2 variabel baru yang akan kita gunakan, yaitu jarak Mahalanobis dan kuantil. Bagaimana caranya kita menentukan apakah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width mengikuti distribusi normal multivariate? Caranya adalah yang pertama dengan visualisasi, yaitu dengan grafik atau scatter plot. Nah, kita pilih menu graph, legacy dialog, kemudian scatter plot. Oke, pilih scatter, kita define. Nah, y-axis-nya kita pilih Mahalanobis distance, x-axis kita pilih kuantil. Kemudian oke, kita lihat hasilnya. Sedang loading. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan kita perlu garis bantuan untuk mengetahui apakah dia berpola linear atau tidak. Maka pada grafik ini kita klik 2 kali, akan muncul chart editor. Nah, ini chart editornya. Oke, sudah muncul ya. Kita pilih ini, add fit line, add total. Kemudian kita pilih yang linear. Nah, ini nggak perlu di attach ya. Oke, close, close. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi beberapa observasi sudah mendekati reference line, tetapi ada beberapa yang tidak mendekati ya, atau memiliki jarak yang cukup jauh dengan reference line seperti ini observasi yang di sini. Nah,
Oleh karena itu kita memerlukan pengujian secara statistik sehingga kita yakin bahwa data tersebut apakah mengikuti multivariat normal atau tidak. Caranya adalah dengan menggunakan korelasi Pearson antara jarak Mahalanobis dengan kuantile. Nah, karena kedua variabel ini terukur dengan skala rasio, ya kita bisa lihat dia skalanya rasio, maka kita menggunakan statistik uji korelasi Pearson. Caranya analyze, correlation, bivariate, kemudian kita masukkan variabelnya Mahalanobis dan quantile. Oke, kita pilih Pearson dan Tufte. Kemudian flex signification ini untuk kita dapat langsung otomatis mengetahui apakah korelasinya itu signifikan atau tidak. Lanjut, nah ini adalah outputnya ya teman-teman. Dapat kita lihat bahwa nilai korelasi antara Mahalanobis distance dan kuantil itu 0,987 dan dapat bintang 2. Di sini bintang 2 artinya korelasi signifikan pada level 0,01. Sangat signifikan berarti ya pada level 99% dia dapat dipercaya atau cukup bukti bahwa Mahalanobis distance dan kuantil ini memiliki hubungan yang erat. Artinya H0 ditolak. Dan untuk multivariat normal, H0-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Jadi ketika korelasinya ini signifikan, maka dapat disimpulkan data awal kita, 4 variabel ini ternyata mengikuti multivariat normal. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan jika kita menguji satu persatu antara sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, itu dia tidak mengikuti distribusi normal secara univariate. Sepal length tidak berdistribusi normal, sepal width juga tidak, dan petal width tidak. Namun, jika kita melakukan pengujian multivariate atau secara bersama-sama ini merupakan variabel multivariate, dia mengikuti distribusi normal. Jadi teman-teman, kita harus membedakan apakah data kita itu univariate atau multivariate, sehingga kita tidak salah menentukan uji kenormalan yang harus kita penuhi. Baiklah, terima kasih. Untuk hari ini kita belajarnya sampai di sini, kita lanjutkan ke materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.